Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadiatus Solihah, NIM 2212-10167. Saya dari kelas PAI 4E. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Helna Nelis MPD. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum yang akan saya jelaskan yaitu ada 3. Yang pertama, prinsip fleksibilitas. Yang kedua, prinsip efisiensi. Dan yang ketiga, prinsip efektivitas. Sebelum menjelaskan tentang prinsip pengembangan kurikulum, saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Kurikulum adalah sesuatu yang direncanakan sebagai panduan untuk mencapai tujuan selanjutnya, yaitu yang biasanya direncanakan adalah ide, pengertian aspirasi manusia diartikan sebagai aturan yang menjiwai pengembangan yang bisa direalisasikan disebut tersebut mempunyai tujuan, sementara kurikulum yang tidak bisa direalisasikan sebenarnya adalah sesuatu yang masih menjadi ide untuk anak didik, orang tua, masyarakat, dan bangsa. Yang selanjutnya yaitu prinsip fleksibilitas. Pengembangan kurikulum berupaya agar hasilnya luas, lentur, dan fleksibel dalam implementasinya. Memungkinkan penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi, tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang siswa. Peran kurikulum di sini sangat penting terhadap perkembangan siswa. Untuk itu, prinsip fleksibel ini harus benar-benar diperhatikan sebagai penunjang untuk peningkatan mutu pendidikan. Dalam prinsip fleksibilitas ini dimaksudkan bahwa kurikulum harus memiliki fleksibilitas. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam implementasinya dimungkinkan untuk menyesuaikan penyesuaian berdasarkan kondisi regional, waktu dan kemampuan, serta latar belakang anak. Kurikulum ini mempersiapkan anak-anak untuk saat ini dan masa depan. Kurikulum tetap fleksibel di mana saja, bahkan untuk anak-anak yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Pengembangan kurikulum masih bisa dilakukan. Kurikulum harus menyediakan ruang untuk memberikan kebebasan bagi pendidik untuk mengembangkan program pembelajaran. Pendidik dalam hal ini memiliki kewenangan dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan minat, kebutuhan siswa, dan kebutuhan bidang lingkungan mereka. Kemudian, kurikulum harus dikembangkan secara lentur, tidak kaku, baik dalam dimensi proses maupun dimensi hasil yang diharapkan. Dalam dimensi proses, guru harus fleksibel mengembangkan program pembelajaran, terutama penggunaan strategi, pendekatan, metode, media pembelajaran, sumber belajar, dan teknik penilaian. Peserta didik juga fleksibel memilih program pendidikan. Di dalam kurikulum terdapat suatu sistem tertentu yang mampu memberikan alternatif dalam penguasaan kompetensi melalui berbagai metode atau cara-cara tertentu yang sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Tempat kurikulum itu diterapkan. Begitu juga hasil yang diharapkan. Tidak hanya untuk satu jenis pekerjaan tertentu saja, tetapi bisa juga untuk pekerjaan yang lain.
Implikasinya adalah para pengembang kurikulum harus mengusahakan agar kegiatan kurikuler bersifat luas, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan, serta ketersediaan waktu tanpa merombak standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Baik, yang kedua ada prinsip efisiensi. Peran kurikulum dalam ranah pendidikan adalah sangat penting dan bahkan vital dalam proses pembelajaran. Ia mencakup segala hal dalam perencanaan pembelajaran agar lebih optimal dan efektif. Dewasa ini, dunia revolusi industri menawarkan berbagai macam perkembangan kurikulum yang dilahirkan oleh para ahli dari dunia barat. Salah satu pengembangan kurikulum yang dipakai oleh pemerintah Indonesia untuk mencapai sebuah cita-cita bangsa, yaitu mengoptimalkan kecerdasan anak-anak generasi penerus bangsa untuk memiliki akhlak mulia dan berbudi pekerti yang luhur. Baik, yang selanjutnya yaitu prinsip efisiensi, yaitu mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat, sehingga hasilnya memadai. Prinsip efisiensi berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Kurikulum dikatakan memiliki tingkat efisiensi yang tinggi apabila dengan sarana, biaya yang minimal, dan waktu yang terbatas dapat memperoleh hasil yang maksimal. Betapapun bagus dan idealnya suatu kurikulum, manakala menuntut peralatan, sarana, dan prasarana yang sangat khusus, serta mahal pula harganya, maka kurikulum itu tidak praktis dan sukar untuk dilaksanakan. Dan selanjutnya adalah efisiensi adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jika sebuah program pembelajaran dapat diadakan 1 bulan pada satu waktu, memenuhi semua tujuan yang ditetapkan, itu bukan halangan, sehingga siswa dapat mengimplementasikan program pembelajaran lain karena upaya itu diperlukan agar dalam pengembangan kurikulum dapat memanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada secara optimal, cermat, dan tepat, sehingga hasilnya memadai. Kemudian yang ketiga adalah prinsip efektivitas. Mengembangkan kurikulum pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Dalam prinsip ini, ada 2 aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, yaitu proses. Dimensi proses mengacu pada keefektifan proses pembelajaran sebagai real kurikulum, atau keefektifan guru mengajar dan keefektifan peserta didik belajar. Dalam aspek mengajar guru, jika masih kurang efektif dalam mengajar bahan ajar atau program, maka itu menjadi bahan dalam mengembangkan kurikulum di masa depan, yaitu dengan mengadakan pelatihan, workshop, atau yang lainnya. Sedangkan pada aspek efektivitas belajar siswa, perlu dikembangkan kurikulum yang terkait dengan metodologi pembelajaran, sehingga apa yang sudah direncanakan dapat tercapai dengan metode yang relevan.
dengan materi atau materi pembelajaran. Oleh karena itu, ada upaya membuat kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang berlebihan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dalam implementasinya dalam proses pembelajaran adalah bagaimana tujuan pengembangan kurikulum ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang diharapkan oleh semua pihak, terutama efektivitas pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua, ada dimensi produk. Mengacu pada hasil yang ingin dicapai. Kurikulum merupakan instrumen dalam rangka penguasaan kompetensi tertentu. Jenis dan karakteristik kompetensi apa yang ingin dikuasai peserta didik harus jelas. Kejelasan standar kompetensi dan kompetensi dasar akan mengarahkan pada pemilihan dan penentuan isi, metode, dan sistem evaluasi, serta model konsep kurikulum yang akan digunakan. Kejelasan kompetensi juga akan mengarahkan dan memudahkan dalam implementasi kurikulum itu sendiri. Implikasinya adalah para pengembang kurikulum harus mengusahakan agar kegiatan kurikuler bersifat membuahkan hasil, yaitu menguasai kompetensi tanpa ada kegiatan yang mubazir. Efektivitas berkenaan dengan sesuatu yang direncanakan atau diinginkan dapat dilaksanakan, dan keberhasilan pelaksanaan kurikulum baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Kurikulum merupakan penjabaran dari perencanaan pendidikan, dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam pengembangannya harus diperhatikan kaitan antara aspek utama kurikulum, yaitu tujuan, isi, pengalaman belajar, serta penilaian dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat diketahui bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya, atau dapat dikatakan bahwa efektivitas adalah tingkat ketercapaian tujuan. Mungkin itu saja penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.